masih keluarin tisu katanya. Kaki kaki. Yes. Dewa masih keluar di karet ya. PSSI menyebut dua pemain naturalisasi timnas Indonesia Ivar Jenner dan Rafael Struijk berkorban dengan memilih tetap di Indonesia demi melawan timnas Argentina. Duel Indonesia versus Argentina dalam FIFA Matchday akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 Juni mendatang. Menghadapi juara Piala Dunia 2022 jadi laga yang sangat ditunggu-tunggu setiap pemain timnas Indonesia, termasuk Jenner dan Struijk yang baru mendapatkan status warga negara Indonesia. Lantaran keinginan kuat tersebut, PSSI menyebut Ivar Jenner dan Rafael Struijk sampai memilih tetap di Indonesia daripada kembali ke Belanda. Saat ini Ivar Jenner masih berstatus sebagai pemain Jong Utrecht, sedangkan Rafael Struijk bermain di ADO Den Haag. Saking antusiasnya, keduanya memilih tinggal di Jakarta ketimbang kembali ke Belanda, tulis PSSI dalam rilis Sabtu, 27 Mei 2023. Timnas Indonesia sendiri akan menggelar pemusatan latihan melawan Argentina dan FIFA Matchday Juni nanti mulai Senin, 5 Juni 2023. Ivar Jenner dan Rafael Struijk dijadwalkan masuk ke dalam skuad TC skuad Garuda itu. Keduanya juga akan bersama-sama dengan pemain lainnya terbang ke Surabaya untuk memulai pemusatan latihan pada Senin, 5 Juni 2023, kata PSSI. Kendati pertandingan Indonesia versus Argentina sudah ditentukan tanggal dan lokasinya, akan tetapi duel itu belum bisa dipastikan akan diperkuat bintang tim Tenggo Lionel Messi. PSSI melalui anggota Komite Eksekutif Arya Sinulinga mengatakan belum ada kepastian mengenai kehadiran Messi di Jakarta, meski media Argentina El Destape mengklaim La Pulga akan masuk skuad timnas Argentina. Kita belum bisa memastikan kehadiran Messi, seperti biasa, kalau belum jelas. Karena bisa saja ada sesuatu, kita nggak tahu. Tidak ada yang pernah bisa memastikan. Timnas yang datang itu tidak pernah bisa memastikan siapa pemain yang datang, ucap Arya di Jakarta, Jumat, 26 Mei 2023. Timnas Indonesia akan melakoni dua pertandingan pada FIFA Matchday Juni 2023. Satu di antaranya menghadapi juara Piala Dunia 2022, Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 19 Mei 2023. Untuk menghadapi laga FIFA Matchday tersebut, Timnas Indonesia rencananya akan melakukan persiapan mulai 5 Juni 2023. Namun, daftar pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong belum dirilis secara resmi. Dilansir dari bola.net memprediksi ada beberapa pemain yang bakal melakoni debut bersama Timnas Indonesia saat FIFA Matchday Juni 2023, terutama para pemain naturalisasi. Nama-nama seperti Sandy Walsh dan Shane Patinama diprediksi bakal dipanggil. Selain itu, dua pemain muda yang belum lama ini diambil sumpah setia sebagai warga negara Indonesia, Ivar Jenner dan Rafael Struijk juga diyakini bakal diberi kesempatan. Namun dari dua nama itu, Ivar Jenner lebih berpeluang tampil melawan Argentina mengacu pada performanya di Liga Belanda pada musim lalu. Ia bermain lebih banyak ketimbang Rafael Struijk. Untuk posisi di bawah Mister Gawang, Shin Tae-yong sepertinya akan memilih Syahrul Trisna. Kiper Persikabo 1973 ini kerap jadi andalan pelatih asal Korea Selatan itu. Dengan postur yang cukup tinggi, Syahrul Trisna bisa diandalkan untuk mengantisipasi umpan-umpan silang yang dikirimkan pemain Argentina ke kotak penalti Timnas Indonesia. Ia juga dikenal memiliki ketenangan dan refleks yang cukup baik. Satu tempat di pos bek kanan Timnas Indonesia kemungkinan bakal jadi milik Sandy Walsh. Dengan pengalamannya di Eropa, ia bisa menggusur posisi Asnawi Mangkualam yang menderita cedera. Sandy Walsh mempunyai kemampuan yang sama baiknya dalam bertahan maupun menyerang. Keberadaannya akan sangat membantu skuad Garuda untuk meredam sayap-sayap cepat La Albiceleste, seperti Angel Di Maria atau Alejandro Garnacho. Jordi Amat berhasil membuktikan kemampuannya di Piala AFF 2022. Ia jadi benteng tangguh Timnas Indonesia bersama Fahrudin Arianto. Pengalaman Jordi Amat yang pernah bermain di Liga Inggris dan Liga Spanyol juga akan sangat membantu. Ia bahkan pernah berduel 5 kali dengan Lionel Messi saat di La Liga. Elkan Bagot adalah tandem sempurna untuk Jordi Amat. Ia diberkahi tinggi yang sangat ideal sebagai seorang bek tengah untuk memotong bola-bola atas.
Elkan Bagot juga punya pengalaman bermain di Eropa. Sekarang, ia memperkuat Ipswich Town. Sebelumnya, ia pernah membela Gillingham dan Cheltenham Town FC. Shane Patinama juga menjadi salah satu pemain yang akan menjalani debut untuk timnas Indonesia jika diturunkan. Ia bisa ditempatkan sebagai bek kiri. Sama seperti Sandy Walsh, Shane Patinama juga punya kekuatan yang sama baik ketika menyerang maupun bertahan. Pemain Viking FK ini diprediksi bisa menggusur Pratama Arhan dari tempatnya. Pemain timnas Argentina, Nicolas Tagliafico, memberikan meramaikan kolom komentar PSSI terkait laga FIFA Matchday Juni nanti. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 19 Juni mendatang. Sebelumnya, pihak Federasi Sepak Bola Argentina merilis jadwal agenda FIFA Matchday mereka termasuk melawan skuad Garuda di bulan Juni. Namun, PSSI sempat irit bicara karena belum ada kesepakatan hitam di atas putih. Setelah mendapatkan surat dari FIFA dan AFC, Ketum PSSI Erick Thohir memastikan jika laga melawan tim La Albiceleste dipastikan akan segera terwujud. Dalam unggahan PSSI terkait informasi pertandingan melawan Argentina, sejauh ini sudah mendapatkan lebih dari 55.000 komentar. Menariknya, beberapa pemain timnas Indonesia memberikan respon di unggahan tersebut. Gelandang timnas Indonesia, Mark Klok memberikan emoji wajah dengan ekspresi tertarik dan mendapatkan respon dari 44 netizen. Hal yang menjadi perhatian adalah unggahan ini mendapatkan respon dari Nicolas Tagliafico. Tagliafico sebenarnya hanya memberikan emoji sapaan dua tangan. Namun, dia mendapatkan respon yang ramai dengan lebih dari 1.000 komentar di kolom balasan Tagliafico. Kebanyakan netizen menyapa balik dan siap menyambut kedatangan timnas Argentina yang akan bermain di Indonesia. Tagliafico sendiri merupakan pilar timnas Argentina saat meraih gelar juara Piala Dunia 2022. Berposisi sebagai bek kiri, dia hanya absen dalam satu pertandingan. Pemain berusia 30 tahun ini juga tampil di final saat La Albiceleste bertarung di laga final melawan Prancis. Laga yang berakhir dengan kemenangan Argentina melalui adu penalti tersebut sukses membawa mereka meraih gelar juara untuk ketiga kalinya. Selain itu, Tagliafico berpeluang tampil saat pertandingan melawan skuad Garuda. Dia sejauh ini merupakan salah satu pemain yang cukup berpengalaman dan sukses mencatatkan 49 caps bersama Argentina. Saat ini, pemain yang lahir di Buenos Aires ini bermain untuk tim Liga Prancis Olympique Lyon. Pada musim lalu, dia cukup jadi andalan pelatih Laurent Blanc dan mencatatkan 32 penampilan di timnya tersebut. Sementara itu, skuad Garuda akan memulai pemusatan latihan pada 5 Juni mendatang di Jakarta. TC ini sebagai persiapan untuk bertanding melawan Argentina pada 19 Juni dan Palestina pada 14 Juni. Beberapa pemain sudah diumumkan mendapatkan panggilan yakni Mark Klok, Rahmat Irianto, Edo Febriansyah, dan Ricky Kambuaya. Pemain naturalisasi dan abroad juga akan segera merapat ke timnas Indonesia. Di antaranya adalah Sandy Walsh dan Shane Patinama yang berpeluang debut pada FIFA Matchday Juni nanti. Selain itu, Shin Tae-yong juga akan membangun skuad terbaik untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar bulan Oktober nanti. Satu tantangan lain adalah pelatih asal Korea Selatan tersebut akan membawa tim terbaik di Piala Asia 2023 yang akan digelar tahun depan. Pelatih Bali United, Stefano Cugura, menilai ada dua keuntungan timnas Indonesia melawan Argentina di FIFA Matchday Juni nanti. Seperti diketahui, Lionel Messi dan kawan-kawan akan menjalani tur ke Asia. Dua lawan yang akan dihadapi yakni Australia dan Indonesia. Pertandingan melawan skuad Garuda rencana akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 Juni mendatang. Stefano Cugura menilai jika pertandingan melawan tim berjuluk La Albiceleste cukup krusial. Pasalnya, anak didik Shin Tae-yong akan mendapatkan ujian melawan tim kelas dunia. Bahkan Argentina masih dalam performa terbaik setelah meraih juara di Piala Dunia 2022. Bagi pemain, mereka bisa belajar banyak dari pemain bintang yang berada di liga-liga kasta tertinggi. Diharapkan ada pertukaran ilmu dan pengalaman yang terjadi saat pertandingan nanti. Saya pikir sangat bagus ketika timnas Argentina bisa datang ke Indonesia. Pertama buat pemain Indonesia punya pengalaman lawan tim yang baru juara Piala Dunia,
Kata Stefano Cugura dilansir Bola Sport dari laman resmi klub.